Netizen apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu pertama bulan Juli kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 bersama saya Aryani. Inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Koarmada 2 pimpin serah terima jabatan Komandan Satuan Marinir Koarmada 2. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo sebagai Inspektur Upacara pada acara serah terima jabatan Komandan Satuan Marinir atau Dansatmar Koarmada 2 dari Kolonel Marinir Anjas Wicaksono Putro M. Terhanla diserah terimakan kepada penggantinya Kolonel Marinir Sabono Wantoro bertempat di Indoor Sport Koarmada 2 Ujung Surabaya. Dalam amanatnya, Koarmada 2 berharap dengan pemimpin baru di Satuan Marinir Koarmada 2 akan tumbuh semangat baru dan penyegaran pemikiran di lingkungan Koarmada 2, khususnya di Satmar Koarmada 2, serta muncul ide-ide kreatif dan inovatif sehingga kinerja organisasi di era reformasi birokrasi saat ini dapat semakin meningkat. Koarmada 2 terima Korstesikol Komandan Kolat Armada RI. Koarmada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo menerima courtesy call Komandan Kolat Armada RI Laksma TNI Daru Cahyo Sumirat SE bertempat di ruang VIP Nala Koarmada 2. Di hadapan Koarmada 2, Komandan Kolat Armada RI menjelaskan maksud kedatangannya yakni dalam rangka pelaksanaan pelatihan T3 atau Transition to the Trainers antara TNI Angkatan Laut, Kolat Koarmada RI dan Navtrain yang akan dilaksanakan pada awal September sampai dengan akhir November 2024 dan rencananya bertempat di Komando Latihan Koarmada 2 atau Kolat Koarmada 2 dengan Navtrain diwakili oleh 4 personil trainers asal Belanda. Koarmada 2 hadiri pembukaan Latma Malindo Jaya 27 AB 24 dan kunjungi Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu. Kepala Staf Komando Armada 2 Laksamana Pertama TNI Iswarto M. Opsla CRMP mewakili Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo menghadiri acara pembukaan Latma Malindo Jaya 27 AB 24 bertempat di Kota Kinabalu Naval Base, Malaysia. Latihan bersama tersebut secara resmi dibuka oleh Panglima Armada Timur Laksamana Madya Dato Mohruzel bin Ahmad Fahimi. Usai menghadiri acara pembukaan Latma Malindo Jaya 27 AB 24, Koarmada 2 mengunjungi Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu, Rafael Walangitan, dalam rangka menjaga tali silaturahmi dan persaudaraan bertempat di Gedung KJRI Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Jaring atlet-atlet TNI Angkatan Laut berprestasi. Koarmada 2 buka Poral Wiltim 2024. Dalam rangka menjaring bakat terbaik prajurit TNI Angkatan Laut dalam bidang olahraga dan kesemaptaan jasmani, Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo secara resmi membuka Pekan Olahraga TNI Angkatan Laut Wilayah Timur atau Poral Wiltim tahun 2024, bertempat di lapangan Calakrida Bandala Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Dengan mengangkat tema dengan semangat Jalsweva Jayamahe, kita tingkatkan prestasi olahraga guna mewujudkan SDM unggul ini. Poral Wiltim 2024 melibatkan 751 atlet dan 225 ofisial dari 7 kontingen yang akan berlaga. Koarmada 2 hadiri peresmian kantor pengacara Dipa Adista Justisia. Sementara Koarmada 2 ikuti Rakornas Hidrografi secara vikon. Koarmada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menghadiri peresmian kantor pengacara Dipa Adista Justisia oleh Laksamana TNI Purnawirawan Tejo Edi Purdijatno SH bertempat di kantor Dipa Adista Justisia Surabaya Jalan Ngaglik nomor 48 Surabaya. Sementara secara vikon di Ruker Koarmada 2 Ujung Surabaya, Koarmada 2 Laksmana
Lesma TNI Eriawan SEMA mewakili Pangko Armada 2, Laksda TNI Ariantio Condrowibowo menghadiri Rakornas pentingnya hidrografi untuk mendukung pertahanan dan pembangunan maritim nasional yang terpusat di Gedung Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. KRI Raden Edi Marta Dinata 331 laksanakan replenishment at sea dengan USNS Peacock. Unsur TNI Angkatan Laut dalam hal ini KRI Raden Edi Marta Dinata 331 yang dipimpin oleh Komandan Satgas Rimpek 2024 sekaligus Komandan KRI Raden Edi Marta Dinata 331 Kolonel Laut Pelaut Adam Cahya S melaksanakan replenishment at sea dengan kapal Amerika yakni USNS Peacock di Samudra Pasifik. Replenishment at sea merupakan kegiatan pembekalan di laut yakni pengisian bahan bakar antara kapal perang dengan kapal supply yang mengangkut bahan bakar dan logistik melalui sistem transfer khusus yang dilaksanakan sambil bermanuver bersama. Melalui acara official reception, Kasko Armada 2 berharap banyak mendapatkan hal positif. Kepala Staf Komando Armada 2 Laksamana Pertama TNI Iswarto MTR Opsla Ciarempe mewakili Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo menghadiri acara official reception atau cocktail party yang digelar Satgas Latma Malindo Jaya 27AB 24 dan dihadiri Panglima Armada Timur TLDM Laksamana Madya Dato Mohruzelmi bin Ahmad Fahimi, Timbalan Panglima Armada Timur TLDM Konjen RI Kota Kinabalu atau serta sejumlah WNI di Kota Kinabalu bertempat di atas geladak heli KRI Frans Kaisiepo 368 yang sandar di Kota Kinabalu Naval Base. Membacakan amanat tertulis Pangko Armada 2, Kasko Armada 2 berharap acara malam ini mendapatkan banyak hal yang positif, dimulai dari teman baru, pengalaman baru, pemikiran baru, bahkan wawasan dan gagasan baru yang jauh lebih baik. Taklukkan Samudra Pasifik, KRI Raden Edi Marta Dinata 331 tiba di Pearl Harbor. Setelah menaklukkan Samudra Pasifik selama 12 hari pelayarannya untuk mengikuti Latma Rim of the Pacific 2024, unsur TNI Angkatan Laut yakni KRI Raden Edi Marta Dinata 331 yang dikomandani oleh Kolonel Laut Pelaut Adam Cahya S akhirnya berlabuh di Pearl Harbor yang disambut langsung oleh Atase Laut RI di Washington DC, Kolonel Laut Pelaut Yano dan Komandan Kapal Perang USS Shiloh Kapten Chetam. Lebih lanjut, KRI Raden Edi Marta Dinata 331 akan melaksanakan Harbor Pass yang diwarnai beberapa acara seperti National Reception, ajang kesenian, serta mengikuti turnamen berbagai cabang olahraga sebelum melaksanakan Sea Pace di Samudra Pasifik bersama puluhan kapal perang berbagai negara di dunia. Pangko Armada 2 hadiri paparan kesiapan Satgas Pelayaran Muhibah Duta Bangsa 2024. Di tempat yang berbeda, Kapoksa Liko Armada 2 hadiri puncak acara Hari Anti Narkotika Internasional. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo menghadiri paparan kesiapan Satuan Tugas Pelayaran Muhibah Duta Bangsa sekaligus mendukung Kartika Jalakrida Taruna Akademi Angkatan Laut dan ASEAN Plus Cadet SEAL tahun anggaran 2024 yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, didampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksdia TNI Erwin S. Aldi Dharma, bertempat di Auditorium Yosudarso Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Di tempat yang berbeda, Kapolsek Liko Armada 2 Laksamana Pertama TNI Widianto Pudio Purnomo SHMH mewakili Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo menghadiri acara Hari Anti Narkotika Internasional 2024 yang mengangkat tema Masyarakat Bergerak Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar, bertempat di Gedung Cak Durasim, Surabaya.
Satgas MTF TNI Konga 28O Unifil sukses penuhi standarisasi PBB dalam Second Contingent on Equipment Inspection. Satgas MTF TNI 28O Unifil sukses memenuhi standarisasi PBB dengan sempurna dalam Contingent on Equipment dan Safety Inspection kuartal kedua oleh personel dan tenaga ahli dari PBB. Letkol Laut Pelaut Wirastio H. Prabu SE DWC selaku dan Satgas MTF 28O Unifil menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemeriksaan kondisi teknis, kelengkapan administrasi dan kualifikasi kompetensi yang harus dipenuhi. Kegiatan Contingent on Equipment kedua ini ditutup dengan penandatanganan Verification Inspection Worksheet Letter of Assist oleh Contingent on Equipment Inspector dan Satgas. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh peralatan, pesawat, dan perlengkapan lainnya dalam kondisi baik, serta memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan untuk menjalankan misi PBB yang diemban. Pangko Armada 2 terima brevet kehormatan penerbangan Angkatan Laut, serta hadiri upacara parade dan defile dalam rangka HUT ke-68 penerbangan Angkatan Laut tahun 2024. Dalam rangka memperingati HUT ke-68 penerbangan TNI Angkatan Laut, Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo menerima brevet kehormatan penerbangan Angkatan Laut yang disematkan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, bertempat di apron hanggar Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda, Pusat Penerbangan Angkatan Laut. Usai pelaksanaan penyematan brevet, Pangko Armada 2 didampingi Ketua Daerah Jala Senastri Armada 2, Nyonya Dian Ariantio Condrowibowo menghadiri upacara parade dan defile yang dipimpin langsung oleh Kasal bertempat di apron hanggar Lanudal Juanda. Pada akhir kegiatan peringatan HUT ke-68 penerbangan TNI Angkatan Laut, Pangko Armada 2 didampingi Ketua Daerah Jala Senastri Armada 2 turut hadir dalam peresmian Monumen Penerbangan Angkatan Laut oleh Kasal. Komando Armada 2 Laksamana Pertama TNI Iswarto MTR Opsla Ciarempe mengikuti kegiatan syuting master dalam rangka acara Latma Malindo Jaya 27AB24 di Kota Kinabalu Naval Base, Malaysia, dalam rangka menjaga kemampuan menembak senjata ringan dan juga untuk menjaga silaturahmi serta hubungan baik di antara delegasi dari TNI Angkatan Laut dan TLDM yang selama ini sudah terbentuk. Dalam kegiatan syuting master tersebut, Kasko Armada 2 berhasil meraih nilai terbaik dalam precision maupun rapid kategori. Latihan bersama Multilateral Rim of Pacific 2024 atau RIMPAC 2024 yang dilaksanakan di Hawaii, Amerika Serikat resmi dibuka oleh Commander Combined Task Force VADM John Wade. Kegiatan ini dihadiri oleh Komandan Satgas RIMPAC 2024 yang juga sebagai Komandan KRI Raden Edi Marta Dinata 331, Kolonel Laut Pelaut Adam Cahya S, serta Komandan Unit Marinir TNI Angkatan Laut Mayor Marinir Lukman Susanto, bertempat di Fort Island Conference Center, Pearl Harbor. Pada kesempatan tersebut, VADM John Wade selaku pimpinan latihan menjelaskan bagaimana latihan Angkatan Laut terbesar dunia ini akan digelar, mulai dari gambaran umum hingga inti latihan yang meliputi daerah operasi hingga serial latihan yang dilaksanakan. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo bersama seluruh prajurit dan PNS Armada 2 mengikuti apel khusus yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla bertempat di Dermaga Madura Armada 2 Ujung Surabaya. Melalui apel khusus tersebut, Kasal juga memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada prajurit dan pangkalan Angkatan Laut atau Lanal jajaran Armada 2 yang berprestasi, yakni Serda SBA Narjono yang berdinas di KRI Pulau Rengat 711 unsur Satran Armada 2
dan lanal-lanal di bawah jajaran Koarmada 2 meliputi Lanal Banyuwangi, Lanal Balikpapan, Lanal Cilacap, Lanal Nunukan, dan Lanal Yogyakarta. Setelah pemberian penghargaan, Kasal didampingi Ketua Umum Jalasenastri Ibu Vera Muhammad Ali dan Pangko Armada 2 didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada 2 Nyonya Dian Ariantio Condrowibowo melaksanakan olahraga bersama dengan keluarga besar Ko Armada 2. Membanggakan, atlet voli putra Ko Armada 2 keluar sebagai jawara Pekan Olahraga TNI Angkatan Laut Wilayah Timur atau Poral Wiltim tahun 2024 yang berhasil meraih juara 1 dengan seluruh kemampuan terbaik di babak final ketika bertanding melawan tim voli Marwiltim bertempat di Gor Jala Krida Wacana Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Di tempat terpisah, Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo menegaskan bahwa sangat bangga dengan prajurit Ko Armada 2 yang berprestasi pada ajang Pekan Olahraga TNI Angkatan Laut Wilayah Timur tahun 2024. Khususnya cabur voli putra Ko Armada 2 dengan keluar sebagai juara 1 dan berharap semoga prestasi ini diikuti oleh prajurit Ko Armada 2 di ajang pertandingan yang lainnya dengan selalu bersikap fair play, profesional, tangguh, dan memiliki motivasi yang tinggi untuk mencetak prestasi sebanyak-banyaknya. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo diwakili oleh Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto CRMP MTR Opsla menghadiri upacara penutupan Pekan Olahraga TNI Angkatan Laut Wilayah Timur tahun 2024 yang secara resmi ditutup Pangko Armada 3 Laksda TNI Hersan SH MSI MTR Opsla bertempat di Stadion Jala Krida Mandala Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Sebagai kebanggaan diberikan oleh kontingen Ko Armada 2 pada Poral Wiltim kali ini, yakni Ko Armada 2 berhasil meraih juara umum 3 dari cabang olahraga yang dilombakan meliputi tenis lapangan, bola voli, badminton, tenis meja, dan sepak bola. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ikuti terus informasi-informasi menarik dan terupdate seputar Ko Armada 2 hanya di akun media sosial resmi Ko Armada 2. Ko Armada 2 siap mendukung dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jalan Seva, Jaya Mahir.